benar dia sholat untuk Allah, puasanya untuk Allah, ya sedekah untuk Allah, nazarnya untuk Allah, menyembelihnya untuk Allah. Tapi ternyata ketika ditimpa musibah, dia berdoanya kepada kuburan. Wes iku tok. Lainnya untuk Allah semua. Apa statusnya? Syirik. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kedengaran ya? Hah? Yang belakang ibu-ibu. Ini posisinya yang enak di mana sih? Hah? Geblak itu. Tes cek satu. Karena miring gini. Kalau ke sana enggak kedengeran. Hah? Kedengeran? Oh gitu. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis ini untuk kita duduk bersama mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang semoga duduknya kita di majlis ini menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu Al-Usulus Sittah, 6 landasan dalam agama, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar yang dikarang oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Di pertemuan pagi hari ini kita memulai Al-Usul As-Sittah, sama-sama 6 landasan. Hanya saja perlu kita tekankan, ketika para ulama membahas suatu pembahasan dengan angka, misalnya ini 6 landasan, atau kemarin Sittu Durar, 6 pilar dakwah salafiyah, atau ada lagi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau kitab-kitab sejenis. Itu bukan dalam arti mereka ini cuman membatasi, namanya usul cuman 6 saja, namanya landasan cuman 3 saja. Tidak, itu bukan dalam rangka membatasi, tapi itu dalam rangka untuk menjelaskan. Yang mau dijelaskan ya cuman 6 itu saja, yang mau dijelaskan ya cuman 3 itu saja, ya bukan membatasi. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW
Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Padahal dosa yang membinasakan itu cuma 7 tok atau lebih? Lebih. Ya. Ini bukan dalam rangka membatasi. Kemudian kenapa kita pilih tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena tulisan-tulisan karya-karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memiliki keistimewaan. Di antaranya yang pertama adalah suhulah ibarah. Frasa atau kalimat-kalimat yang digunakan oleh beliau itu mudah untuk dipahami, gampang untuk dimengerti. Bahkan terutama bagi orang-orang yang masih pemula belajar bahasa Arab, itu untuk melatih baca kitab, cocoknya memang kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kosakata yang digunakan itu mudah untuk dipahami. Kalimat yang digunakan mudah untuk dipahami. Kemudian keistimewaan yang kedua, yaitu karya-karya beliau itu kebanyakan ringkas-ringkas. Ya, bukan kitab-kitab yang tebal, yang ditulis berjilid-jilid, tidak. Tapi hanya tulisan-tulisan yang ringkas. Seperti misalnya Usul Sittah ini. Itu kitabnya ringkas. Bahkan kalau mau dicetak di print 1 lembar, bisa. Saking ringkasnya. Usul Thalatha juga demikian, Kitabut Tauhid. Ya, memang yang bikin tebel itu apanya? Syarahnya. Ya, yang bikin tebel itu penjelasan dari ulama setelahnya. Tapi kalau matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kecil, ringkas-ringkas. Namun meskipun ringkas, banyak sekali faedah-faedah, pelajaran-pelajaran berharga yang terdapat di dalamnya. Ya, ini diantara keistimewaan tulisan-tulisan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Bentar coba. Al-Usulus Sittah, sebagaimana namanya, 6 landasan, itu berisi yang pertama, landasan pertama adalah fit tauhid. Pembicaraan tentang masalah tauhid, dan lawannya tauhid yaitu syirik. Ini kurang lebih sama dengan kitab yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembicaraan tentang jama'atu ad-din, persatuan di dalam agama. Yaitu dengan engkau berpegang dengan sunnah, berpegang dengan kitabullah dan sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, dan engkau menghindarkan diri dari segala macam yang bisa menyebabkan perpecahan umat. Dan yang paling bisa menyebabkan perpecahan umat apa? Bidah. Nah, itu dijelaskan di landasan yang kedua. Landasan yang ketiga, yaitu jama'atu al-badan, persatuan fisik. Maksudnya persatuan fisik, beliau di situ akan menjelaskan tentang wujubus sam'i wa ta'ah li wulatil umur. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian yang keempat adalah at-tamyiz baina ulama'il haq min ulama'id dhalalah. Landasan yang keempat adalah pembahasan tentang pembeda antara ulama yang sejati, ulama yang di atas kebenaran, dengan ulama-ulama gadungan, ulama-ulama yang di atas kesesatan. Itu bagaimana membedakannya? Apa dilihat dari surbannya? Dilihat dari tasbihnya? Dilihat dari karomahnya? Atau dilihat dari banyaknya pengikutnya dan semisalnya? Itu Ahlus Sunnah punya barometer di situ. Kemudian yang kelima, at-tamyiz bainal ubadis sadiqin alladzina 'alal huda was-siratil mustaqim wa bainal ubadil kadzibin alladzina hum 'alad dhalalah wa tariqil ghawayah. Landasan yang kelima adalah pembeda antara orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sejati, yang sebenarnya,
yang memang mereka ini beribadah kepada Allah di atas ilmu, dengan orang-orang yang beribadah namun tidak di atas ilmu, hanya sebatas beribadah saja. Kemudian yang keenam adalah yaitu ar-raddu ala syubhati in ghilaqi babil ijtihad. Yang keenam adalah bantahan terhadap syubhat para orang-orang yang mengagungkan mazhab, yang fanatik buta terhadap mazhab, di mana mereka mengatakan bahwa zaman sekarang sudah tertutup pintu ijtihad. Ya, tidak ada lagi namanya ijtihad, sudah tertutup pintu ijtihad itu. Baik, ini menu dari al-usul as-sittah yang insya Allah akan kita bahas pada mulai pertemuan pagi hari ini. Baik, bagi yang mau memiliki atau bisa mengikuti matannya, itu bisa dilihat di Google, mungkin dicari al-usul as-sittah. Dengan nggak usah bahasa Arab, bahasa ya huruf biasa, bisa diketik usul sittah. Itu insya Allah keluar, atau kalau mau ditambahkan plus terjemahnya, ya bisa keluar. Dan kita mulai. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali tulisan Al-Usulus Sittah dengan basmalah. Ini sebagaimana kebiasaan para ulama. Alasan para ulama, termasuk beliau, memulai kitab dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, yaitu mencontoh kitabullah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menulis surat yang ditujukan kepada penguasa-penguasa di zaman tersebut. Nabi mengawali suratnya dengan basmalah juga. Seperti misalnya surat yang dikirim Nabi kepada Raja Romawi, Heraklius atau Hirakl. Nabi SAW menulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraklu au ila Hirakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam. Dari Muhammad sang utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi. Semoga keselamatan tercurahkan bagi orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk. Masuk Islamlah, maka kau akan selamat. Itu Nabi mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang ketiga adalah at-tabarruk bi asma'illah al-husna. Maksud daripada mengawali tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah mencari keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Bismillahirrahmanirrahim disebutkan 3 nama Allah di situ. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Maka minta keberkahan dari nama-nama Allah tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau menulis sesuatu, dia meminta pertolongan, meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini alasan kenapa para ulama membuka kitab-kitab mereka dengan basmalah. Nah, sebenarnya masih panjang pembahasan tentang basmalah ini, kita lewati. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalah ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Ini masih belum usul yang pertama, belum. Ini muqaddimah. Kata beliau, min a'jabil ujab.
di antara perkara yang sangat mengherankan. Ya, di antara masalah yang sangat mengherankan, dan masalah ini termasuk di antara tanda terbesar Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Maha mampu atas segala makhluknya, yaitu perkara tentang 6 usul, 6 landasan yang sudah Allah jelaskan dengan gamblangnya, dengan penjelasan yang sangat jelas, sampai-sampai orang awam sekalipun paham dengan 6 landasan ini. Ya, orang-orang awam paham dengan 6 landasan ini. Namun ternyata kemudian setelah itu, meskipun Allah sudah menjelaskan 6 landasan ini dengan jelasnya, ternyata banyak di antara orang-orang cerdas, min adzkiya'il alam, orang-orang yang cerdas, banyak yang keliru dalam memahami 6 landasan ini. Ya, banyak yang keliru, kecuali sedikit di antara mereka yang selamat dari kekeliruan memahami 6 perkara ini, yaitu 6 perkara yang tadi kita sebutkan itu. Baik, ini mukaddimah dari beliau. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Ada beberapa poin yang beliau bahas dari potongan kalimat mukaddimah tadi. Poin yang pertama, dari mukaddimah tadi diambil kesimpulan bahwa an-zaka wahdahu la yakfi ma lam yuhad bi taufiqillah wa hidayatihi. Jadi penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi memberikan kesimpulan pelajaran bahwa kecerdasan, modal kecerdasan saja, namun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa berada di atas jalan petunjuk. Jadi orang cuman modal pinter, cuman modal cerdas, IQ-nya tinggi, namun kalau tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di atas jalan yang benar nggak? Tidak. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa kecerdasan saja itu bukan modal utama orang tersebut pasti berada di atas jalan yang benar. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah, beliau membantah orang-orang mutakallimin, ahlul kalam, orang-orang filsafat. Di antara yang dibantah adalah Fakhruddin Ar-Razi, tokohnya Asy'ariyah. Fakhruddin Ar-Razi merupakan orang yang cerdas, pintar dia. Akan tetapi manakala tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya menyimpang. Menolak sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dia ini orang yang cerdas. Bahkan di antara ahli bidah, mereka pandai dalam masalah bahasa. Ada yang bisa berkhutbah karena dia cadel pelat. Ada yang bisa berkhutbah selama berjam-jam tanpa mengucapkan huruf ra. Saking cerdasnya itu. Dia mampu untuk berkhutbah, berceramah selama berjam-jam tanpa menyebutkan huruf ra sama sekali. Kenapa? Karena dia pelat. Karena dia cadel. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan saja itu tidak mengharuskan orang tersebut pasti berada di atas jalan kebenaran. Maka dari sini, Ahlus Sunnah itu tidak memandang seorang itu di atas kebenaran, tidak memandang dari gelar-gelar pendidikan. Tidak memandang dari gelar-gelar doktor, profesor, LC, ya, kemudian PhD. Apa PhD? Pizza Hut Delivery. Kan gitu. Ya, Ahlus Sunnah tidak memandang gelar-gelar ini. Karena gelar-gelar tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia berada di atas jalan al-haq, berada di atas jalan kebenaran. Kemudian fakuffaru Quraisy qad darabu fi dzaka arwa al-amsal. Contoh misalnya juga orang-orang musyrikin Quraisy. Antum tahu Abu Jahal? Apa artinya Abu Jahal?
Ya, bapaknya kegoblokan. Ya, goblok itu punya bapak, namanya Abu Jahal ini tadi. Padahal Abu Jahal ini sebelum dia dijuluki oleh kaum muslimin, oleh Nabi, dijuluki dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, dia itu dikenal di kalangan orang-orang Quraisy dengan sebutan apa? Abul Hakam. Ya, bapaknya orang yang cerdas, orang yang bijak. Tapi kecerdasan saja ternyata tidak menjadikan Abu Jahal berada di atas jalan petunjuk kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bukan berarti terus kita berbodoh-bodoh ria. Kan orang pintar itu nggak dapat petunjuk, Ustaz. Mari kita bergoblok-goblok ria. Bukan. Seorang muslim tetap dituntut untuk dia belajar. Tetap dituntut untuk mencari ilmu. Baik ilmu agama ataupun ilmu dunia sepanjang bermanfaat bagi dia. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kalian untuk menggapai apa-apa yang bermanfaat bagi kalian dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita dituntut untuk belajar. Namun kecerdasan terkadang tidak sejalan atau tidak berbanding lurus dengan jalan hidayah. Ya, ini yang ditegaskan oleh beliau di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari muqaddimah ini, kata beliau, annahu la yalzam minal bayan an yahsulat tabayyun. Kata beliau, penjelasan, ini coba perhatikan, penjelasan tidak mengharuskan kejelasan. Paham nggak maksudnya? Penjelasan tidak mengharuskan kejelasan. Allah menjelaskan kepada umat manusia tentang 6 landasan ini dengan penjelasan yang jelas. Sangat jelas sekali kalau Anda lihat 6 perkara ini, nanti disebutkan dalil-dalilnya. Tapi meskipun Allah sudah menjelaskan dengan jelas ini, apakah manusianya harus paham? Pasti paham nggak? Belum tentu. Ada yang gagal paham, ada yang keliru. Demikian juga kita sekarang di sini, saya menyampaikan kepada Anda dengan suatu penjelasan, itu juga nggak semuanya jelas. Nggak semuanya bisa memahami. Ada yang paham semuanya, ada yang paham sebagian, ada yang nggak paham sama sekali. Ya, kalau nggak paham sama sekali berarti ngapain ya? Hah? Tidur ya? Hah? Iya, pindah ke alam lain. Baik, ini saya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik penjelas, sebaik-baik yang menjelaskan. Demikian juga Nabi SAW sebaik-baik manusia yang menjelaskan, bahasanya jelas, gamblang, dengan bahasa yang dipahami. Nabi itu fasih. Ya, bicaranya itu fasih. Namun meskipun demikian, belum tentu orang yang mendapatkan penjelasan itu, belum tentu dia paham, belum tentu dia jelas baginya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, kata beliau, Allah mencela di dalam Al-Quran, yang dicela sama Allah itu adalah orang-orang yang sudah dijelaskan dan dia sudah paham dengan penjelasan itu, namun tidak mengikuti jalan tersebut. Adapun orang yang nggak paham, maka nggak dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya jalan petunjuk. Tuh, jelas bagi orang tersebut. Bukan dia baru dapat penjelasannya tapi dia nggak paham, bukan. Tapi sudah jelas baginya jalan petunjuk itu. Namun dia berpaling, tidak mengikuti jalannya Rasul SAW. Itu yang dicela sama Allah di dalam Al-Quran. Allah juga mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke agamanya yang dulu. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas
baginya jalan petunjuk. Sudah paham jalan kebenaran, dia berpaling. Maka ini yang mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, meskipun Allah sudah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, tapi ternyata banyak di antara orang-orang yang cerdas, yang katanya cerdas, masih banyak di antara mereka yang gagal paham dengan 6 usul ini. Illa aqallal qalil, kecuali yang sedikit dan sangat sedikit. Di sini poin yang ditekankan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, bahwasanya lam yahtadi ilaiha illal aqallun fahuwa yufid annal kathrata laysat mi'yaran lis-shawab wala lil khata' wala lil hidayah wal ghiwayah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kata beliau, bahwa mayoritas, kebanyakan orang itu bukan tolak ukur dia di atas kebenaran. Ya, mayoritas itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa orang tersebut berada di atas jalan kebenaran. Wa innamal ibrah fit tamassuk bil kitabi was sunnah. Namun tolak ukurnya adalah yaitu sejauh mana dia berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Wa qad wasafa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ahlal huda bi annahum ghuraba. Dan kita tahu Nabi SAW mensifati orang-orang yang di atas jalan kebenaran disifati dengan apa? Ghuraba, orang asing. Asing itu berarti mayoritas atau minoritas? Minoritas, sedikit. Dan ini didukung selain dalil yang tadi kita sebutkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka berbahagialah orang-orang yang terasing itu, orang-orang yang minoritas itu tadi. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran tentang mayoritas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah, tapi kata Allah, wa katsirun minhum, kebanyakan di antara mereka fasiqun, orang-orang fasik. Tuh, Allah mencela mayoritas itu. Allah juga mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila engkau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tegaskan minoritas ini dengan pujian. Allah katakan, wa qalilun min ibadi asyakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Mayoritas dicela, sedangkan minoritas dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, salah ketika orang mengatakan bahwa Islam yang paling benar adalah Islam yang mayoritas. Mereka menggunakan istilah as-sawadul a'dham. Ya, as-sawadul a'dham itu yang paling benar. Maka mereka mengatakan kalau kita di Indonesia ini yang paling banyak adalah pengikut Asy'ariyah. Pengikut akidahnya Asy'ariyah. Sedangkan yang katanya Salafi itu sedikit minoritas. Maka kebenaran itu adalah yang mengikuti Asy'ariyah. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Yang pertama, mayoritas sebagaimana tadi kita jelaskan bukan tolak ukur kebenaran seseorang. Bukan tolak ukur akidah seseorang itu benar diukur dari mayoritasnya. Tidak. Kemudian yang kedua, kita tanya, apakah Anda sudah melakukan sensus? Apakah Anda sudah melakukan sensus? Kalau mayoritas umat Islam itu adalah Asy'ariyah. Kalau dia mengatakan, iya sudah, saya sudah sensus. Kebanyakan umat Islam Indonesia ini Asy'ariyah. Maka kita sebutkan, maka kita tanya, bagaimana dengan umat Islam di negeri-negeri lain? Apakah setiap negeri
Ketika mayoritasnya adalah Asy'ariyah, maka berarti Asy'ariyah benar. Namun kalau di negeri lain Asy'ariyah minoritas, berarti Asy'ariyah keliru. Apakah seperti itu? Nah, sekarang kalau barometernya kita ganti di Saudi, mayoritasnya apa? Ahlus Sunnah. Iya. Apakah barometernya berubah lagi? Iya, kalau di Saudi yang benar itu akidah salaf. Tapi kalau di Indonesia yang benar itu adalah akidah Asy'ariyah. Nah, kok aneh gini? Seakan-akan Islam berbeda antara negeri yang satu dengan negeri yang lain. Enggak. Kemudian bantahan kita yang berikutnya, bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, taruhlah mereka ini mayoritas. Para ulama dengan yakin orang-orang Asy'ariyah, mereka banyak yang tidak paham akidah Asy'ariyah yang sesungguhnya. Ya, mereka banyak yang nggak paham tentang akidah Asy'ariyah yang sesungguhnya. Kalau mereka paham akidah Asy'ariyah yang sesungguhnya, para ulama yakin mereka akan meninggalkan akidah Asy'ariyah ini. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Seperti misalnya orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasanya sebab itu tidak bisa memberikan pengaruh. Ya, sebab itu tidak bisa memberikan pengaruh. Mereka tidak boleh mengatakan bahwa kebakaran disebabkan oleh api. Itu nggak boleh. Mereka mengatakan bahwa kebakaran itu terjadi, atau api itu adalah apa ibarat mereka ya? Api itu bukan yang membakar. Yang membakar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah ketika membakar, maka Allah menggunakan api untuk membakar hal tersebut. Jadi api tidak bisa memberikan pengaruh kepada yang dibakar itu tadi. Intinya mereka menolak hukum sebab akibat. Mereka tolak itu. Nah, ini secara akal saja nggak bisa diterima. Segala sesuatu pasti ada sebab dan pasti ada akibat. Kemudian orang-orang Asy'ariyah, mereka menganggap bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Muhammad, kalamnya Jibril. Ya, berarti Al-Quran makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Asy'ariyah. Apalagi kalau dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya namanya dalil al-a'rad wa huduthi al-ajsam. Kata mereka, seorang muslim itu tidak sah keimanannya sampai dia paham dulu tentang dalil a'rad dan ajsam. A'rad dan jisim. Tuh, coba tanya orang-orang yang ngaku Asy'ariyah. Jelaskan kepada kita apa itu a'rad, apa itu ajsam. Gak ada yang bisa jawab, jemaah. Padahal katanya keislaman seseorang tidak sah sampai dia paham dulu tentang hal ini. Bahkan ulama-ulama mereka seperti Al-Baqilani, Al-Juwaini, mereka mengharuskan muslim, seorang muslim, kalau dia ingin Islamnya sempurna, maka dia harus keluar dulu dari Islam. Dia harus syak, harus ragu dulu dengan keislamannya. Baru kemudian dia masuk Islam lagi untuk kedua kalinya. Dipersyaratkan seperti itu. Ini gak diketahui oleh orang-orang yang ngaku Asy'ari. Jelaskan kepada kita apa akidah Asy'ariyah itu. Paling taunya Allah nggak di atas. Itu dok. Taunya 7 sifat. Sebutkan, rincikan 7 sifat ini. Apa perinciannya? Ya. Bahkan tokoh-tokoh mereka sendiri itu tidak ada yang bisa menjelaskan hal tersebut. Kecuali dilihat dari kitab-kitab mereka yang dulu. Ya, maka salah kalau dikatakan mayoritas umat Islam akidahnya Asy'ariyah. Yang benar, mayoritas umat Islam akidahnya masih di atas fitrah. Dan akidah salaf itu sesuai dengan fitrah. Coba orang-orang awam. Kita sering mendengar nggak ucapan kita serahkan kepada yang di atas. Ya, itu fitrahnya masih ada itu. Kita serahkan kepada yang. Saya nggak pernah mendengar orang mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas, tidak di bawah. Kita serahkan kepada yang di mana-mana.
Pernah dengar kayak gitu? Nggak pernah. Maka orang-orang awam atau orang kaum muslimin kebanyakan itu akidahnya di atas fitrah. Dan akidah yang di atas fitrah itu sesuai dengan akidah as-salaf. Ya. Maka dengan demikian mayoritas tidak bisa dijadikan dalil orang itu di atas kebenaran. Maka jangan tertipu dengan mayoritas. Ukuran kebenaran adalah kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Ini ada penjelasan tentang amrun ma'lumun minad-din bid-darurah. Ini kok subuh-subuh kata ini antep ya? Dijelasin nggak ini? Ayo fokus ya, jangan ngantuk. Di dalam agama ada perkara-perkara yang diistilahkan oleh para ulama ma'lumun minad-din bid-darurah. Ada yang tahu? Pernah dengar ini? Apa itu artinya? Perkara-perkara yang sudah diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Ya, tentang wajibnya sholat misalnya. Semua orang tahu nggak wajibnya sholat? Tahu. Bahkan orang-orang yang nggak pernah duduk di pengajian sekalipun tahu kalau sholat itu wajib. Wajibnya puasa, ya. Kemudian haramnya zina, haramnya khomer, ya. Semua orang paham tentang hal ini. Ini perkara-perkara demikian ini disebut dalam istilah ma'lumun minad-din bid-darurah. Perkara yang sudah diketahui di dalam agama dengan pengetahuan yang menyeluruh. Baik. Nah, di sini dibahas perkara-perkara tadi ma'lumun minad-din bid-darurah itu nisbi, relatif. Bukan sesuatu yang absolut, tapi sesuatu yang relatif. Terkadang perkara itu disebut maklum minad-din bid-darurah bagi sebagian orang, tapi ternyata ada individu-individunya yang masih belum paham. Entah karena syubhat, atau memang karena dia gagal paham, dan seterusnya. Contoh misalnya, haramnya khomer. Ya, haramnya khomer ini masuk perkara maklum minad-din bid-darurah atau tidak? Masuk. Semua orang paham haramnya khomer. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa khomer tidak haram, ini sebagian orang mengatakan nggak diterima udurnya. Ya, masa kait weru nek khomer itu haram. Khomer haram itu sudah banyak diketahui umat Islam. Maka nggak diterima udurmu, nggak dikasih udur. Ya, nggak dikasih udur. Nah, ini keliru. Memang benar, haramnya khomer termasuk perkara maklum minad-din bid-darurah. Tapi ternyata jangan heran kalau ada individu-individu yang masih belum paham kalau khomer itu haram. Contoh misalnya orang-orang yang baru masuk Islam. Ya enggak? Orang-orang yang baru masuk Islam ini, mereka belum tahu tentang hukum-hukum Islam. Terkadang mereka melakukan perkara-perkara yang itu maklumun minad-din bid-darurah, mereka nggak paham. Ya, mereka berzina, mereka minum khamr, mereka meninggalkan sholat, mereka nggak puasa. Padahal itu semua perkara yang ya diketahui oleh kaum muslimin. Di antara dalilnya, yaitu di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, ada seorang sahabat yang bernama Qudamah bin Mad'un. Seorang sahabat. Dan dia termasuk ex orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ya, orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Dan kita tahu keutamaan orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Nabi SAW mengatakan, la'allallaha ittala'a ala ahli badrin wa qala i'malu ma syi'tum wa qad wajabat lakum al-jannah. Kata Nabi, Allah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar ini. Tatkala Allah melihat mereka, Allah katakan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semau kalian, kalian sudah pasti dijamin surga.
Ini keistimewaan orang yang ikut perang Badar. Nah, Qudamah bin Mad'un itu termasuk orang yang ikut perang Badar. Tapi di zaman Umar ibnu Khattab, dia minum khamr. Dia menganggap khamr itu halal. Maka dia minum khamr bersama para tabi'in yang lain di zaman Umar ibnu Khattab. Harusnya orang ini diterima nggak udurnya? Ya? Sahabat, khamr masalahnya ini. Ya kan? Masalah khamr. Masa nggak tahu kalau khamr itu haram? Malah dihalalkan sama dia. Berarti nggak diterima ini udurnya ini. Ya. Sebagian orang langsung main vonis kafir. Dikafirkan. Tidak diberi udur. Padahal setelah di cross check, Qudamah bin Mad'un melakukan demikian itu karena ada takwil, karena ada syubhat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa amilus solihati tsumma taqau wa amanu." Kata Allah, tidak ada dosa. Ya, enggak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak berdosa dengan apa yang mereka makan dan minum, sepanjang mereka beriman dan bertakwa. Dipahami dari ayat itu, berarti sepanjang kita beriman dan bertakwa, maka tidak ada dosa kalau kita makan dan minum apapun yang kita mau. Ini takwilnya siapa tadi? Qudamah bin Mad'un dan beberapa orang tabi'in yang ada di zaman tersebut. Mereka mengatakan, nahnu ittaqainallah. Kami sudah bertakwa kepada Allah. Fana'kulu wa nashrabu masyi. Maka kita makan dan minum apapun yang kita kehendaki. Karena kita sudah bertakwa kepada Allah berdasarkan ayat ini. Maka mereka pun minum khamr. Dan Umar tidak menghukum Qudamah bin Mad'un. Dikasih udzur sama Umar ibnu Khattab. Ya, meskipun ini perkara ma'lumun minaddin bid-darurah. Maka kalau Anda melihat, maksudnya pembahasan ini, kalau Anda melihat 6 usul ini, ya masih ada orang-orang yang mungkin belum paham tentang syirik, belum paham tentang tauhid, belum paham tentang sunnah dan bid'ah. Padahal ini perkara yang maklum minaddin bid-darurah. Tauhid ini perkara yang diketahui nggak? Diketahui dengan jelas. Tapi kalau ada saudara kita, tetangga kita yang masih belum paham, maka tiru Umar ibnu Khattab, diberi udzur. Ya, diberi udzur. Karena memang dia orang awam, dia orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, beda kalau misalnya dia ini sudah tadi, ya sudah mondok lah istilahnya, sudah belajar agama, sudah paham, ya paham tentang agama, namun ternyata masih jatuh dalam kesyirikan. Ini terkadang memang nggak dikasih udzur. Ya, tapi kalau kaum muslimin secara umum masih diberi udzur dari perkara-perkara demikian. Kemudian juga ini banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dulu pernah berpendapat bahwa qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas bukan termasuk dari Al-Qur'an. Tuh. Padahal surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu bagian dari Al-Quran. Ini maklum minaddin bid-darurah atau enggak? Ini sudah diketahui namanya Al-Falaq sama An-Nas itu bagian dari Al-Quran. Tapi Abdullah bin Mas'ud pernah berpendapat Al-Falaq sama An-Nas bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Tapi diberi udzur. Ya, beliau menganggap bahwa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu hanya sebatas zikir. Ya, hanya sebatas zikir yang diajarkan Nabi, bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Namun, Abdullah bin Mas'ud sudah rujuk dari pendapatnya ini. Ya, tapi sebelum dia rujuk, tidak ada para sahabat lain yang mengkafirkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena ketidaktahuannya bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas termasuk bagian dari Al-Quran, karena ketidaktahuannya ini nggak ada yang mengkafirkannya, diberi udzur. Sekelas sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud. Ya, apalagi orang-orang yang awam. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita langsung masuk ke al-aslul awal.
Pondasi atau landasan yang pertama. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 7. Baik. Kita baca di sini qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-aslul awal, landasan yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Landasan yang pertama adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan juga landasan pertama adalah tentang penjelasan lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'an li bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amah. Di landasan yang pertama ini juga dijelaskan bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu berisi tentang landasan yang satu ini, yaitu tauhid dan peringatan dari bahaya syirik. Dengan berbagai macam redaksi Allah sampaikan tentang tauhid dan Allah peringatkan dari bahaya syirik. Banyak ayat-ayat seperti itu. Namun ternyata dengan ayat-ayat yang beragam yang dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Orang awam yang baca Quran, kalau orang awam nggak baca Quran ya nggak paham. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara adhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Tauhid ini tadi dipahami oleh orang-orang awam dengan pemahaman yang jelas, karena Allah banyak menyinggung tentang tauhid ini. Namun dengan berlalunya zaman, syaitan merubah konsep tauhid ini. Ya, syaitan merubah orang-orang awam, merubah pemahaman mereka terhadap tauhid. Jadilah pemahaman tauhid bagi orang awam itu adalah, yaitu ketika kita mengagungkan kuburan orang-orang soleh, ketika kita ngalap berkah di kuburan orang-orang soleh, itulah tauhid. Sedangkan yang mengingkari, ini kata beliau lanjutannya, wa adhara lahumus syirka billah fi surati mahabbatis salihin wattiba'ihim. Dan setan, iblis, menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah, tapi bungkusnya adalah mencintai orang-orang soleh. Hakikatnya syirik, tapi dibungkus sama syaitan mencintai wali-wali Allah. Nah sebaliknya, orang-orang yang mengingkari kesyirikan di kuburan, orang-orang yang menegaskan bahwa perbuatan kalian ngalap berkah ke kuburan-kuburan itu adalah perbuatan syirik, maka orang yang memperingati ini akan dibully, akan dianggap orang yang intoleran, ya, dianggap orang yang radikal dan julukan-julukan yang jelek lainnya. Ya, ini syaitan merubah mindset itu semuanya. Padahal konsep tauhid dan syirik sudah jelas, sudah paten, tapi dibalik sama iblis dan kawan-kawannya. Baik, di sini kita poinkan beberapa poin pembahasan. Tauhid, sebagaimana yang sering kita sampaikan, maknanya adalah ifradullah bima yakhtassu bihi. Tauhid adalah menjadikan Allah ijenan, ya, menjadikan Allah sendirian dalam masalah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wis Allah ijenan nang kono. Ha oleh ana sing liyane wis Allah tok wis. Tidak boleh ada yang punya saham di situ. Tapi pertanyaannya, masalah apa yang Allah sendirian harus ijenan Allah itu? Dalam masalah apa? Istilahnya uluhiyah, terus rububiyah, terus al-asma wa sifat. Ya, ini tiga perkara yang Allah harus ijenan, harus sendirian. Nah, oleh cawe-cawe selain Allah tidak boleh ikut-ikut nimbrung di tiga masalah ini. Dalam masalah rububiyah, masalah penciptaan, penguasaan, kepemilikan alam semesta, ya, dan pengaturan alam semesta, itu hanya Allah tok
Tidak ada selain Allah yang punya saham di situ. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur. Maka kalau ada yang ngaku punya remote-nya langit, kan gitu, ngatur awan, ini bisa dipastikan kadzab. Ya, bisa dipastikan pendusta. Kalau ada orang yang masih yang sudah ngaji tauhid seperti ini, masih ragu dengan syiriknya perkara-perkara seperti itu, ini mengherankan. Sama seperti beliau, min ajabil ujab, perkara yang sangat mengherankan sekali. Sudah ngaji tauhid, tapi perkara-perkara seperti itu masih bimbang, masih ragu. Ditanyakan, Ustaz, ini perbuatannya pawang hujan ini apakah termasuk syirik? Ada yang tanya gitu jemaah. Di chat kita ini di WA. Dan saya tahu orangnya itu sering duduk di majelis ilmu. Saya bilang, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemana ilmu yang selama ini kau pelajari? Perkara-perkara yang sudah gamblang seperti ini masih kau tanyakan. Gemes juga kadang ini. Sudah jelas kayak gitu, saya masih tanya. Ini syirik tahu Ustaz. Iya, kalau orang yang mungkin nggak pernah ngaji tauhid, nggak pernah duduk di majelis ilmu, ya kita jelaskan dengan gamblang. Ini orang-orang yang sudah ngaji masalahnya. Mungkin, wallahu a'lam gitu loh. Perkara seperti ini masih ditanya, ini syirik tahu Ustaz. Ya. Baik. Tadi kita sebutkan dalam perkara rububiyah ada 3, yaitu penciptaan, kepenguasaan atau kepemilikan, dan pengaturan. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang ikut dalam 3 hal ini, maka dia jatuh dalam syirik rububiyah. Bagaimana dengan ungkapan seseorang bahwa Thomas Alva Edison pencipta lampu? Syirik nggak? Oh, syirik ya? Hah? Kenapa kok enggak? Urusan dunia, iya Allah, masa urusan akhirat dok? Allah urusan dunia juga. Emang dunia ini diciptakan sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa kok nggak syirik? Alexander Graham Bell, pencipta telepon. Tidak mengagungkan. Bukan itu poinnya. Pembedanya bukan itu. Iya, ciptaannya kenapa emang? Penemuan, naam, ahsan. Penciptaan itu hanya dia mengatakan Thomas Alva Edison pencipta lampu itu dari segi bahasa saja. Tapi hakikatnya bukan menciptakan. Karena namanya menciptakan adalah al-ijad minal adam. Yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Langit dan bumi. Biar ono gak? Dulu ada nggak langit dan bumi ini? Nggak ada. Terus dimunculkan sama Allah dari sesuatu yang tidak ada. Dimunculkan. Ini baru penciptaan. Adapun mereka, itu dalam bahasa Arab disebut ikhtira. Menemukan. Ketika menciptakan lampu, bahan-bahannya ini sudah ada nggak? Sudah ada. Dia hanya merangkai saja, menyusun. Bukan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Enggak. Dia menyusun saja. Maka nggak dikatakan syirik. Kemudian tadi kita sebut bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah semuanya. Tidak ada yang punya saham atas kepemilikan alam semesta ini. Tidak ada. Allah sahamnya cuma 80%. 20% sahamnya langit dan bumi ini dipegang sama Nyi Roro Kidul misalnya. Itu nggak ada. Semua kepemilikan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya milik Allah semuanya. Baik. Maka berarti barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang memiliki alam semesta ini, langit dan bumi ini, maka dia jatuh dalam kesyirikan rububiyah.
Pertanyaannya, bagaimana dengan SHM? Hah? Apa SHM singkatannya? Sertifikat hak milik. Tuh. Di situ ditulis milik siapa? Milik Anda. Kan nama Anda yang ditulis di situ. Bahwa tanah ini, bangunan ini milik fulan. Kenapa nggak ditulis milik Allah gitu? Ini SHM-nya orang yang bertauhid. Nggak boleh ini mengatakan milik fulan. Harus ini tanah milik Allah. SHM syirik nggak? Kenapa nggak syirik? Apa? Kenapa? Dari segi bahasa saja. Enggak, hakikat jamaah. Kalau dari segi bahasa apa berarti nanti bisa tampil kepemilikan antum? Ana nempati tanah antum gitu. Terus ana mengatakan ini milik Allah. Gitu. Hah? Baik. Kepemilikan kita itu adalah kepemilikan yang sifatnya titipan dari Allah. Pemilik yang sejati Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah berikan kepemilikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi Allah cabut kepemilikan itu dari siapapun yang Allah kehendaki. Dalilnya Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya." Katakanlah, "Qul Allahumma malikal mulk." Ya Allah, pemilik segala kepemilikan. Nah, itu awalnya, konsepnya itu. Pemilik segala kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tu'til mulka man tasya. Kau berikan kepemilikanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Dan kau cabut kepemilikan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Maka kalau kita punya SHM, punya mobil, BPKB, ya punya pakaian, punya apa, itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti suatu saat dicabut oleh Allah Azza wa Jalla kepemilikan itu. Jadi kepemilikan yang temporer, bukan kepemilikan yang permanen. Beda sama Allah. Kalau Allah kepemilikannya permanen. Ya, karena dia pemiliknya. Kemudian kepemilikan kita. Kita meskipun memiliki, namun kita tidak bisa menguasai. Apa yang kita miliki ternyata nggak tunduk kepada kita. Benar ya, Ma? Apa yang kita miliki, meskipun SHM-nya atas nama kita, tapi dia nggak tunduk kepada kita, padahal kita tuannya. Anda punya rumah, benar SHM-nya atas nama Anda, tapi ketika rumah itu bocor misalnya, gentengnya, apakah Anda bisa perintahkan kepada rumah untuk tidak bocor? Nurut nggak rumahnya? Nggak nurut. Tuh, padahal Anda tuannya. Mobil juga gitu, BPKB atas nama Anda, tapi ketika mobilnya mogok, bisa nggak Anda mengatakan kepada mobil untuk nggak mogok? Nggak bisa, nggak nurut mobilnya tuh, nggak tunduk kepada Anda, padahal Anda tuannya. Beda sama Allah. Allah semua makhluknya tunduk kepada Dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun, semua makhluknya tunduk atas perintah Allah Azza wa Jalla. Karena dia pemilik yang sejati. Makanya ketika Allah sebutkan kisah tentang Nabi Nuh, ketika banjir di zaman Nabi Nuh, Allah sebutkan dalam surah Hud, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i faghidul ma'. Kata Allah mengatakan kepada bumi, wahai bumi, keluarkan airmu. Wahai langit, turunkan airmu. Maka seketika itu bumi mengeluarkan air, langit menurunkan air. Sehingga air itu menjadi penuh. Nurut langit sama bumi ini. Tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia pemilik yang sejati. Ya, beda sama kepemilikan kita. Kepemilikan kita itu kepemilikan yang ya, sementara dan tidak bisa menguasai apa yang kita miliki. Nah, kemudian Allah itu dikhususkan sendirian dalam masalah uluhiyah, yaitu dalam masalah ibadah. Semua jenis ibadah
mau sholat, ya puasa, doa, nazar, tawakal, menyembelih, dan semua jenis-jenis ibadah itu hanya untuk Allah tok. Hanya boleh diserahkan untuk Allah saja. Manakala sebagiannya diberikan kepada selain Allah, meskipun cuma satu jenis ibadah saja, dia serahkan kepada selain Allah ibadah tersebut, maka dia jatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Ya. Benar dia sholat untuk Allah, puasanya untuk Allah, ya sedekah untuk Allah, nazarnya untuk Allah, menyembelihnya untuk Allah. Tapi ternyata ketika ditimpa musibah, dia berdoanya kepada kuburan. Wes iku tok. Lainnya untuk Allah semua. Apa statusnya? Syirik. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesyirikan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba, syirik itu ibarat seperti hadas. Syirik itu ibarat seperti hadas. Syirik kalau sudah menjangkiti seseorang, maka akan merusak semua ibadahnya. Meskipun cuma sedikit syiriknya, itu akan merusak semua ibadahnya. Sebagaimana hadas, kalau sudah merasuki kesucian seseorang, maka kesuciannya jadi apa? Jadi rusak, hilang. Anda sudah wudhu ini, dengan wudhu yang bagus. Anda perhatikan jenggot di sela-sela, ya, bagian-bagian semuanya Anda perhatikan bagian-bagian wudhu ini sempurna wudhunya. Ya. Terus kemudian, mohon maaf, Anda kebelet pipis. Ya, ternyata pipisnya cuma nggak sampai 1 tetes. Gitu. Wudhu yang sempurna tadi jadi apa? Tahu sudah. Nah, syirik itu kayak gitu gambarannya. Meskipun setitik syiriknya, ibadahnya selangit, tetap yang selangit ini jadi apa? Rusak semuanya, entek sudah ludes, hancur. Ya. Itu ibaratnya dari analogi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitabnya Al-Qawaidul Arba. Nah, kalau analogi dari saya, syirik itu seperti Anda punya air putih. Ya, Anda punya air putih. Kemudian ketetesan, ya, mohon maaf, ketetesan air kencing ya sampai 1 tetes. Apa ya? Lebih kecil dari tetes apa? Cipratan, ya. Kena cipratan gitu, Dok. Air segini, atau jangankan segini 1 galon. Gelem ngombe gak sampean? Hah? Jadi apa itu airnya? Buang jamaah. Paling gak siram-siram tanaman, ya kan? Padahal cuma sedikit kenanya, sedangkan airnya masih banyak 1 galon. Ya, ini gambaran analogi buruknya kesyirikan. Nah, kemudian Allah itu sendirian dalam masalah asma wa sifat. Bahwasanya hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia. Selain Allah tidak boleh ada yang menyamainya dalam sifat-sifatnya. Contoh, Allah punya nama Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Yang maha mengetahui. Ya. Berarti Allah mengetahui apapun. Mengetahui apa yang sudah terjadi. Mengetahui apa yang sedang terjadi. Mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Nah, yang punya pengetahuan seperti ini cuma siapa? Allah. Manakala Anda meyakini ada selain Allah yang punya pengetahuan seperti itu, maka syirik dalam asma wa sifat. Dukun, peramal, tahu tentang masa depan, bisa meramal dia. Padahal ilmu tentang masa depan itu kekhususan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda mempercayai dukun, peramal, ya Anda percaya dengan apa? Horoskop, apa yang itu? Scorpio, zodiak, ya. Kalau Anda percaya dengan demikian, maka berarti Anda mensejajarkan Allah dengan makhluk. Menyetarakan Allah dengan makhluk. Dan itu syirik. Ya, ini makna tauhid secara ringkas.
Kemudian kurang berapa menit? Nggak apa-apa, antum 1 jam di sini, anak pulang. 5 menit. Baik. Saya kira ini di sini ada pembahasan tambahan tentang bantahan kepada yang menganggap pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Ini pernah kita sampaikan waktu pembahasan situ duror, cuman nggak ada masalah kalau kita murojaah kembali bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu dituduh oleh ahli bid'ah sebagai pembagian yang bid'ah. Ya padahal tidak. Ya kenapa kok tidak? Ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, tafadhol. Hah? Oh, panjang penjelasannya. Ya. Allah ada di mana-mana. Ya, seorang ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, ini kata para ulama adalah penyimpangan yang tidak sampai pada taraf kekufuran, karena penyimpangan ini berupa takwil. Ya, takwil itu artinya dia gagal paham dengan suatu ayat. Yaitu dia gagal paham dengan firman Allah di dalam surah Al-Hadid. Misalnya, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian, ya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka dipahami dari ayat tersebut katanya, berarti Allah bersama kita dimanapun kita berada, maka berarti Allah di mana-mana. Padahal kalau Anda baca konteks ayat mulai awal sampai akhir, Allah sedang berbicara tentang ilmunya, pengetahuannya. Kalau dikatakan pengetahuan Allah di mana-mana, ya benar. Ilmunya Allah di mana-mana, itu tepat. Ya, tapi kalau zatnya Allah, Allah jelaskan di ayat yang lain. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Ya, maka pemahaman Allah, memahami Allah di mana-mana itu pemahaman yang sesat dan menyimpang. Kalau itu berasal dari takwil, gagal paham terhadap ayat, maka dia hanya sebatas dihukumi sebagai ahli bid'ah. Tapi kalau ternyata dia sudah paham bahwa Allah di atas, namun dia tolak hal tersebut dengan pengingkarannya, dia tolak karena kekufurannya, ya, karena penyimpangan-penyimpangan akidah yang ada di dalamnya, maka bisa keluar dari Islam karena dia menolak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Kalau ada orang bilang, oh nggak apa-apa pakai pawang hujan, soalnya orang ini kan pakai ayat-ayatnya Allah buat untuk menghilangkan hujan, itu gimana Ustaz? Tapi ini butuh pembahasan khusus berkaitan dengan sebab dan akibat. Dia ingin untuk menghilangkan hujan, menyingkirkan hujan dengan sebab-sebab. Nah, namanya sebab itu ada sebab hakiki, ada sebab wahmi dalam pembahasan para ulama. Sebab hakiki itu terbagi menjadi 2, ada yang syar'i, ada yang tajribah. Sebab yang syar'i seperti misalnya dengan dalil Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan bahwasanya ini bisa mengakibatkan ini. Maka kita jalankan. Sakit, ya, orang yang sakit dibacakan ayat Al-Qur'an. Maka ayat Al-Qur'an bisa mengakibatkan orang tersebut sembuh. Ini berdasarkan apa? Dalil. Maka kita tetapkan Zam-zam, madu,
bekam, apalagi? Habbatus sauda dan yang semisalnya. Itu ditetapkan memang ada terjadi sebab akibat. Ya, terjadi korelasi sebab akibat ditetapkan dengan dalil. Yang kedua, yaitu ditetapkan dengan ilmiah. Ya, ditetapkan dengan ilmiah meskipun nggak ada dalilnya. Seperti helm. Helm mengakibatkan seseorang selamat dari kecelakaan. Ilmiah nggak? Ilmiah. Mengakibatkan seorang selamat dari kecelakaan. Dan secara ilmiah memang terbukti. Secara experience, secara pengalaman memang terbukti. Helm menyelamatkan kepala seseorang. Padahal helm ada dalilnya nggak? Nggak ada dalilnya. Tapi boleh digunakan. Karena terjadi korelasi antara sebab dan akibatnya. Dan korelasinya itu ilmiah. Nah, adapun wahmi, sebab yang wahmi adalah sebab yang tidak ada dalilnya dan tidak ada korelasinya secara ilmiah. Maka nggak boleh. Nggak boleh menggunakan sebab yang wahmi ini. Seperti tadi katanya, ya, dia menggunakan ayat-ayat Allah untuk menghilangkan hujan. Maka kita tanya, ada dalilnya enggak Nabi SAW menggunakan ayat-ayat tersebut untuk mengusir hujan? Pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya? Tidak. Ya, tidak ada hal demikian. Apalagi dengan pakai peralatan-peralatan yang wallahu a'lam, remote-nya itu mungkin ya. Wallahu a'lam. Maka nggak nyambung sebab akibatnya, maka nggak boleh. Jimat bisa mengakibatkan seorang selamat dari kecelakaan. Dari mana? Secara dalil nggak ada, secara tajribah, korelasi yang ilmiah juga nggak ada. Apakah seorang itu ketika pakai jimat, ya, jimatnya dipakai di tangannya atau dipakai di lehernya, ketika dia jatuh dari motornya, maka jimat itu bisa menyebabkan dia mental dari aspal. Ada penjelasan ilmiahnya gitu. Ini jimatnya terbuat dari per gitu misalnya, sehingga mendal gitu. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi ya sopo lapo nggak ngono. Nggak ada korelasi sebab akibatnya. Maka batil. Nggak boleh dipakai yang kayak gitu. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.